Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar Anda? Ya, salam Indonesia maju. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Ya, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya, hari ini hari Ahad atau hari Minggu. Di hari yang spesial ini, tanggal 17 Agustus 2025. Sunday bersama saya James Cohen Smith Windsor hadir spesial untuk Anda dalam komemorasi peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ya, ini adalah 17-an yang kedua ya yang saya alami di hari Minggu atau di hari Ahad ya. Tahun lalu pada saat upacara 17-an digelar di dua lokasi untuk pertama kalinya, di Jakarta dan di Nusantara, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, itu juga falls on Sunday, teman-teman. Itu juga jatuh pada, bukan falls ya, it fell on Sunday. Itu juga jatuh pada hari Minggu, hari Ahad 17-annya. Dan tahun ini kita juga 17-annya di hari Minggu atau Sunday, teman-teman. Tapi bedanya tahun ini kita 17-annya upacara hanya digelar di Jakarta seperti biasa di Istana Merdeka, tapi nanti akan ada ragam pesta rakyat, ragam festival, ragam event untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Monas ya. Dari mulai pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan nanti malam juga akan ada karnaval kemerdekaan. Akan ada karnaval kemerdekaan yang dimana hari malam nanti akan ada banyak parade mobil hias, dan diantaranya juga akan diramaikan oleh mobil hias dari para menteri-menteri kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto nanti, insya Allah ya. Sehingga itulah mengapa acara yang sedianya akan digelar oleh AQL Islamic Center milik Kiai Haji Bakhtiar Nasir hari ini saya kaget loh, itu mama keluar itu mobilnya. Iya, habis dandanan, habis makeup. Teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Jadi ada yang berbeda dalam 17-an tahun ini, selain tentu nanti malam akan ada karnaval, parade mobil hias, termasuk parade mobil hias yang akan diramaikan oleh para menteri kabinet merah putih ya. Itulah yang mengapa acara yang sedianya akan digelar oleh AQL Islamic Center milik Kiai Haji Bakhtiar Nasir, yaitu konvoy, peace convoy untuk kemerdekaan Palestina, hari ini dibatalkan. Tadi saya baru terima informasinya. Karena memang rute-rute yang dilewati itu juga kemungkinan akan menggelar acara 17-an, baik itu di skala komunitas dan khususnya di Monas itu adalah skala kenegaraan. Jadi nanti teman-teman yang mau datang ke Monas silahkan, mumpung ada diskon kalau teman-teman yang bertransportasi umum ya. Hari ini dapat diskon seluruh layanan transportasi umum di Jakarta, Transjakarta, MRT, LRT ya, KRL
hari ini hanya akan bertarif sebesar Rp80 saja. Gitu. Hanya akan bertarif sebesar Rp80 saja. Jadi ya kalau mau datang ke Monas ya monggo silahkan ya. Tapi kalau saya kayaknya enggak ya. Iya, karena saya sedang bersolidaritas dengan teman-teman yang sedang mengibarkan bendera One Piece ya. Kemarin kalau teman-teman lihat chatterbox ya, saya sorot itu ada yang mengibar bendera One Piece ya, sebagai bentuk kritik dan protes kepada administrasi merah putih Presiden Prabowo Subianto yang ini belakangan kerap memajaki rakyat Indonesia dengan pajak-pajak yang tidak masuk akal. Apalagi ini sekarang lagi rame masalah polemik royalti ya, dimana para musisi sebenarnya sudah menggratiskan lagu-lagu mereka diputar di berbagai tempat. Cuma LMKN-nya ngotot tetap harus bayar royalti. Bahkan sekedar putar lagu Indonesia Raya saja harus bayar royalti. Ini kan lucu gitu loh. Hingga akhirnya orang pada berkreasi ya, udah putar suara toke aja lah, toke gitu. Suara alam aja pun disuruh bayar royalti loh sama LMKN. Ya Allah. Ini kok jadi kayak Pirates of the Caribbean di dunia nyata gitu. Dengan gibar bendera One Piece bajak laut gitu. Tapi memang diamini sendiri oleh Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani ya. Itu adalah satu bentuk kritikan kreatif gitu ya. Bendera One Piece, tagar kabur aja dulu dan segalanya itu masuk, itu bentuk demokrasi yang sehat sih ya. Di tengah ya kita tahu sendiri Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sebenarnya tidak begitu menyenangi yang namanya, woi penuh tuh, udah kayak hari kerja loh, bayangin. Karena orang pada mau karena orang pada mau 17-an, mau upacara, atau orang pada mau ke Monas nonton 17-an. Kalau yang nggak dapat undangan ke istana ya, kan terbatas tuh, kan ada undangannya. Kita kan daftar di situs pandang, Istana Negara kan. Nggak semua kebagian. Yang udah nge-war sampai sedemikian rupa pun juga ya belum rezeki. Untung saya nggak ngikut. Males. Iya, males saya. Saya sedang bersolidaritas dengan mereka yang mengibarkan bendera One Piece pada tahun ini gitu. Jadi teman-teman ya, kita tahu sendiri bahwa Bapak Presiden Prabowo ini sebenarnya bukan orang yang menyenangi demokrasi secara terbuka seperti ini. Malah kita yang memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah dihujat, dimaki, dibilang nyinyir, malah dibilang agak lain dan segala macam gitu. Padahal memang dalam sebuah demokrasi yang sehat ya yang namanya rame, ribut ya, bising, berisik, itu hal biasa sebenarnya. Hal biasa itu. Nah, sekarang saya mohon izin untuk menyoroti masalah tema yang digunakan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 di tahun 2025 ini. Ya, rakyat bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, ya. Bersatu berdaulat, ya. Berdaulatnya di mana? Kemarin waktu datang Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ya kan, menawarkan ini penyelesaian berkait dengan Ambalat ya, malah justru dikelola bersama. Padahal Ambalat itu jelas-jelas milik kita, milik Indonesia gitu loh.
Masa ya mau dikelola bersama sama Malaysia gitu loh. Kita malah mau mengulang sejarah kelam ya, kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Bahkan sampai dibawa ke International Court, ke Mahkamah Internasional, hanya karena alasan di bawah Malaysia itu Pulau Sipadan dan Ligitan itu dibangun. Nah ini mau ambalat lagi, malah bilang dikelola bersama. Ini kan lucu. Di satu sisi lagi ya, yang sekarang lagi rame berpolemik ya, masalah perang tarif, tarif war ya. Boleh diklaim bangga, wah tarif produk Indonesia yang diekspor ke USA, yang diimpor oleh USA itu turun dari 32% tarifnya menjadi 19% negosiasinya. Ya tapi harus mengorbankan kedaulatan kita loh. Coba bayangkan, data pribadi dikelola sama US, transfer data. Belum lagi wajib beli 50 pesawat Boeing. Karena katanya lagi efisiensi. Efisiensi kok mau aja gitu loh, kayak begitu. Jadi kan ini efisiensi ngomong gede doang. Kalau efisiensi itu mestinya tahu diri gitu loh. Kalau sudah kayak gitu, tunda dulu, jangan mau nego lagi transfer. Belum lagi nanti produk-produk pangan, pangan lah intinya, produk pangan dari USA bebas masuk Indonesia, nggak pakai ditarifin. Nanti konon kata netizen SDM rendah ya, nanti katanya iPhone bakal lebih murah katanya. Memang begitu murah. Ya turun tapi kedaulatan negara dijual ke USA. Jadi lucu loh. Kemarin ada yang mengatakan, kedaulatan kita dijual ke China, dijual ke Tiongkok gitu. Lah ini kedaulatan dijual ke USA, kok kamu pada diam saja? Malah mingkem gitu loh. Ini kan sesuatu yang tidak make sense at all cost gitu loh. Yang berikutnya lagi ya, ini benar-benar sesuatu yang menurut saya di luar Nurul gitu loh. Oh ini ya, yang sedang terjadi di negara ini sebenarnya adalah sebuah paradoks, sebuah kontradiksi ya, sebuah kontradiksi. Sebenarnya ya, rakyat sejahtera tema berikutnya. Ya sejahteranya di mana? Ya itu kan gak apa-apa lah, berdoa, harapan, afirmasi sejahtera. Lah cuma kesejahteraan itu diupayakan. Coba program Indonesia Sejahtera nggak di mana buktinya? Kalau cuma sekedar ngasih makan bergizi gratis, ya Allah nggak ada artinya. Rakyat Indonesia itu kebanyakan bukan butuh makan, butuh kerja, butuh modal usaha, butuh sekolah, butuh kuliah, butuh sehat, bukan butuh makan. Ya kalau kita kerja makan nggak bisa, kalau kita sehat bisa makan, kalau sekolah bisa makan. Bukan makannya yang didahuluin gitu loh, kerjanya, sekolahnya, modal usahanya gitu loh. Kuliahnya, orang kuliah bisa makan nggak? Bisa. Gitu. Makanya kadang saya terhirin-hirin gitu loh. Terhirin-hirin saya, kok bisa
ada program ngabisin uang rakyat gede banget lagi, 71 triliun kemarin saya lihat beritanya. Cuma untuk sekedar ngasih makan, dan itu pun makannya juga ya begitu. Ya, banyak polemiknya, yang beracun lah, yang makannya keras lah, nggak mateng lah, inilah itu segala macam. Gak butuh itu. Rakyat tuh butuh kerja, butuh usaha, modal bisnis, butuh sekolah, butuh kuliah, butuh sehat. Makanya bukan makan gratis yang dibutuhkan, sekolah gratis, kuliah gratis. Ya. Dapat pekerjaan, nggak pakai diskriminasi persyaratan hana hene hono hono. Ya. Kesehatan gratis. Modal usaha, berdaya guna buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sekarang. Bukan makan. Gitu loh. Itu yang kadang membuat saya tuh sampai kesel banget gitu loh. Ya kalau Indonesia maju, cita-cita, harapan lah, berdoa supaya mudah-mudahan Indonesia ini jadi negara maju, negara makmur, negara sejahtera gitu. Tapi itu pun harus diupayakan, Indonesia jadi negara maju itu. Nggak bisa Indonesia jadi negara maju nggak diupayakan gitu. Oke, kita 17 menit aja ya teman-teman, karena tanggal 17-an, jadi Sunday with James Spencer-nya tidak usah panjang-panjang, 17 menit aja cukup ya. Terima kasih banyak teman-teman, selamat pagi, Dirgahayu Indonesia, Merdeka.